Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya. Di sini kita akan baca buku Aku Lelah Ya Allah. Oke, ini aku nggak tahu ya mau tak baca dari awal sampai akhir apa enggak. Ya entahlah mau tak upload di YouTube apa enggak. Tapi kalau misalkan tak upload ya berarti kalian insya Allah bisa denger gitu ya. Oh ya, buat kalian yang mau beli bukunya, insya Allah nanti linknya tak taruh di deskripsi video ini. Oke. Ini kan judulnya Aku Lelah Ya Allah. Nah ini langsung ke judul yang pertama ya. Aku yang lelah dan berkeluh kesah. Vikan Nindya. Oke. Nomor 2. Oh ini ada tulisan nih. Di kayak halaman pertamanya gitu loh. Tulisannya kayak gini. Aku lelah. Namun apakah aku pantas mengeluh? Apakah aku pantas menyerah? Wih. Kelas banget ini. Apakah aku pantas mengeluh? Yo. Namanya orang yo mesti capek di dunia ini. Itu kan adunya sijil mukmin wa jannatul kafir. Dunia itu surganya bagi orang-orang kafir. Adunya sijil mukmin. Dunia itu penjara bagi orang mukmin. Wa jannatul kafir. Sorry salah. Dan surganya bagi orang kafir, orang-orang kafir. Oke, ya kayak gitu kurang lebih artinya. Ini halaman pertama. Oke, kita langsung saja masuk ke judul yang pertama. Aku yang lelah dan berkeluh kesah oleh Vikan Nindya. Ya Allah, aku lelah. Rasa lelah itu selalu datang tanpa henti. Iya sih namanya orang ya capek ya, kalian mestinya punya punya kecapean masing-masing gitu ya. Lanjut, mengikis setiap inci bagian kehidupanku. Yang kualami setiap hari hanyalah permasalahan yang tak kunjung berakhir. Bahkan aku harus mengalami berbagai perjalanan yang tak mudah. Pundakku yang terlihat rapuh ini seperti dipaksa untuk menopang beban yang mungkin melebihi batas kekuatanku. Ini aku tak sedikit komen-komen ya. Kalau baca-baca tuh kayak kurang mantap gitu. Oke. Juga kakiku yang kecil dan lemah ini dipaksa berjalan menapaki kerikil tajam yang terkadang menusuk telapakku. Ini kayaknya pemaknaannya nggak seletter-like itu ya. Maksudnya kayaknya wangel teman, susah banget hidup gitu loh. Kok koyo ngene ngono. Iya kurang lebih paling kayak ngono ya. Aku memang tak percaya bahwa diri ini mampu untuk mengatasi segala kesulitan itu. Ya biasanya kabeh wong atau kebanyakan orang tuh kayak gitu ya. Sampean piye Mas? Kamu gimana Bang? Ya paling ya aku kayak gitu juga. Kalau capek gitu, tapi nggak harus cerita lah sama kalian gitu ya. Sebab aku tak begitu yakin pada diriku sendiri. Iya sih kita ya apa ya, kalau jadinya ya yakin sama diri sendiri kan, tapi nggak berhenti sampai situ kan. Ini apa ya, ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jas, dan jangan lemah. Itu Ustaz Syafiq gitu ya kalau bilang waktu itu. Kurang lebih kayak gini. Nggak punya waktu untuk belajar atau nggak punya waktu buat konten gitu kurang lebih ya. Waktu itu konten. Nggak punya waktu saat buat konten. Antum buat waktu. Itu bukan berarti itu kita buat waktu dari 24 jam jadi 25 jam atau 26 jam atau lebih dari itu. Enggak. Maksudnya yuk kita luangin waktu buat itu. Kasih waktu buat itu. Luangkan waktu buat itu. Wah, Masya Allah sekali Ustaz Syafiq itu. Sangat powerful, Masya Allah. Nah di sini terus kita lanjut. Ya Allah, aku bosan. Ya namanya orang ya. Kita kan bahkan Ustadz M. Hasan Ayatullah Hafizahullah Ta'ala itu waktu di kajian kitab Umdatul Ahkam saya ingat tuh. Iya kayaknya itu. Malam, nggak lupa aku malam apa. Pada intinya kurang lebih itu beliau pernah bilang gini. Orang yang punya hobi itu bisa tanya jawab sih kayaknya. Orang yang punya hobi itu dia pun bisa bosen sama hobinya sendiri. Apalagi orang yang tidak hobi dalam hal itu.
gitu loh. Yang sudah yang sudah jadi habit pun kita bisa bosan gitu loh. Udah kebiasaan habit bisa bosan, apalagi yang nggak hobi nggak habit di situ gitu loh. Wah, itu masya Allah sih ya, memang benar banget itu. Kayak orang-orang nge-gym gitu kan, mereka itu tuh kalau bilang kamu hebat ya, kamu suka nge-gym gini, mungkin nggak semua ya. Mereka ini aslinya malas nge-gym, tapi harus supaya badannya bagus apa gimana, tergantung alasan mereka gitu, kurang lebih kayak gitu. Oke, kita lanjut. Badai yang menerjangku hanya seputar itu saja. Sebenarnya keadaan yang pelik itu sempat mereda, walau hanya sekejap mata. Yo kadang bayangannya wong kayak ngono ya. Bayangannya kita. Wis ujian ini udah selesai. Iyalah, ada lagi. Ada aja gebrakannya gitu kan. Sekarang viralnya kayak gitu ya. Oke. Dia bagai tak senang apabila secercah cahaya tersorot dari wajahku yang tengah hidup damai dan bahagia. Dia tampak tak rela andai kata kehidupanku baik-baik saja. Apakah ada yang salah denganku? Yo salah, namanya manusia. Kadang ini loh, kita nih nganggap diri kita nggak salah, padahal salahnya ki wae. Soalnya tidak semua kesalahan yang kita perbuat tuh kita tahu gitu loh. Dan kadang atau bahkan keseringan masalah-masalah yang aku hadapi atau kalian hadapi sekarang itu karena salahmu dewe, salahku dewe, salah kalian sendiri, salahku sendiri. Dulu pernah ngapain ini, melakukan keburukan ini dan itu, misalkan gitu kan, melakukan keburukan ini dan itu, terus tapi kita nggak nyadar atau nyadar gitu di masa depan. Terus pas kita merasa kesulitan itu, dapat ujian-ujian, waduh kok kayak gini ya gitu. Padahal iya dulu pernah gini aku, atau mungkin dulu kayaknya aku pernah salah tapi aku nggak kerasa gitu ya menurutku harusnya kayak gitu. Nah, terus ya minta tolong lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus jangan lemah ya, semoga yang ngomong dikuatkan sama Allah, kalian juga dikuatkan sama Allah. Jangan lupa komen ya teman-teman, ini kira-kira penyampaianku gimana. Ini menit ke 7:38. Kira-kira komen, asik nggak kalau misalkan bahasanya tuh kayak gini. Ini aslinya ada sedih-sedihnya gitu ya, tapi ya kita buat kayak gini lah. Mungkin styleku ya kayak gini. Ya Allah, maafkan aku ya. Semoga Allah memaafkanmu, memaafkanku, teman-teman semuanya dan seluruh kaum muslimin. Komen amin. Nah, ini terserah kalian ya, aku itu senang gitu loh kalau misalkan ada interaksi gitu dari teman-teman gitu, lagi komen amin gitu ya, begitulah. Soalnya kalau pas sepi, pas gak ada teman, aku malah curhat, merasa kesepian gitu ya. Kalian paling kayak gitu juga ya, kecuali kalau memang no lab atau biasa sendiri gitu. Oke, lanjut. Aku sempat berpikir untuk menyerah. Jangan menyerah. Ya, aku memang nyaris menyerah. Jangan ya dia. Aku mulai lelah melewati kehidupan yang tampak kelam tanpa cahaya. Kalian pernah gak sih ngerasain kayak gitu? Capek, ya Allah, capek banget ya Allah. Ini kok kayak gini terus loh ya Allah. Salahku ki apa loh? Ya Allah, salahku apa ya Allah? Gitu sampai nangis gitu. Aku berebes ya. Itu gak sih? Ya tapi ini kalau diketawain tuh nggak lucu loh. Paling kalau ketemu temen tuh ketawa tapi tertawa tapi terluka. Tapi sakit loh, Rek. Oke, kita lanjut. Pikiranku sering terombang-ambing tanpa arah. Impian yang telah kurajut dengan indah, kenyataannya sangat jauh dengan yang kuharapkan. Iya, kadang tidak sesuai ekspektasi lah apa yang kita harapkan. Akhirnya wis memang jatah Allah gitu. Cuman kita tuh mungkin nggak kita, aku lah wis malah ngajak-ngajak ya. Aku aja mungkin lah. Ya, paling teman-teman juga gitu. Itu angger ngene mesti mengkung ini. Kalau kayak gini nanti pasti kayak gini. Enggak kayak gitu. Kalau kayak gini, insya Allah kayak gitu. Ya Allah mudahkan. Insya Allah kalau nggak terjadi itu, insya Allah kita nih nggak merana, nggak sedih, nggak galau gitu loh. Ya paling ada dikit-dikit, nggak separah kalau kayak gini pasti kayak gini gitu.
jangan lupa ngomong insya Allah asli itu. Dan insya Allah tuh kayak iya gitu, tapi emang diusahakan gitu. Setauku kayak gitu, aku pernah dengar. Jadi kayak bro nanti ke rumahku ya. Oh iya insya Allah. Nah insya Allah tuh kayak wah gitu loh. Paling ya mungkin jawab kayak gini. Kayaknya nggak bisa loh bro, ini ada kesibukan ini dan itu gitu. Mending kayak gitu aja gitu. Oke lanjut. Padahal aku sudah berusaha sekuat tenagaku, serta tak lupa aku panjatkan doa di setiap sujudku. Nah ini ya kita nih kalau namanya manusia loh ya, yang penting berharapnya tuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena terkadang atau mungkin seringnya ya tergantung orang juga, pertolongan Allah itu datang di akhir-akhir wis mau wepet puarah ngono guys, memang bergantung sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kasih. Wah. Itu rasanya tuh apa ya, kalau aduh berebes aku rek. Itu kalau Allah kasih itu kita rasanya ya Allah aku cinta sekali pada Engkau ya Allah. Itu udah wah Masya Allah banget. Aduh. Padahal aku sudah berusaha sekuat tenagaku, serta tak lupa kemanjatan doa di setiap sujudku. Tak ulang ya. Padahal aku sudah berusaha sekuat tenagaku, serta tak lupa kepanjatkan doa di setiap sujudku. Namun, mengapa hidupku seperti berjalan di tempat, tak bergeming walau sedikit pun? Apakah engkau tak pernah mendengar doa-doaku? Wah. Ini mungkin karena memang tulisan ya, supaya kita bisa meresapi. Tapi kita jangan jadi orang yang kayak gini. Gitu loh. Jangan jadi orang yang tergesa-gesa. Sekuat tenagamu itu mungkin sekuat tenagamu itu menurutmu aja. Padahal aku sudah berusaha sekuat tenagaku. Itu mungkin menurut tenagamu aja gitu loh. Padahal ya mungkin ada kemungkinan gitu kan. Namanya statement gitu kan pada diri sendiri terkadang kayak ini apa? Goggins. Siapa sih? Goggins. Kayak sing tentara Amerika. David Goggins. Itu kata dia kurang lebih itu ya. Dia kan harus menurunkan berat badan berapa kilo gitu ya untuk bisa masuk tentara sing wapi ngono ya, tapi lupa gue ya apa namanya itu, navi opo ngono. Nah itu ya, kalau misalkan kita tuh udah capek, sebenarnya kita tuh baru menghabiskan berapa persen tenaga apa gimana gitu, dan itu masih ada dan masih banyak itu, berapa persen aku lupa ya, kurang lebih kayak gitu. Kalian cari aja di YouTube David Goggins, itu ada orang yang bahas, yang orang yang ini suka nge-gym, aku lupa namanya, yang bahas itu. Serta tak lupa kepanjatkan doa di setiap sujudku. Namun mengapa hidupku seperti berjalan di tempat, tak bergeming walau sedikit pun, tak bergeming walau sedikit. Apakah engkau tak pernah mendengar doa-doaku? Woi, Allah Maha mendengar, Pak. Ya. Tapi balik lagi ya, mungkin ini karena tulisannya, untuk kita nggak tahu lah arahnya kemana. Ini kita husnudzon, mungkin biar ngerasain gitu loh. Kalau misalkan kita POV jadi diri kita, ya Allah kok kayak gini banget, kok gini banget gitu ya, mungkin kayak gitulah ya gitu. Tapi jangan jadi orang kayak gini gitu. Walaupun mungkin ya terjadi, tapi ya semoga aku dan kalian semuanya tidak, teman-teman, dan seluruh kaum muslimin, semoga Allah mudahkan. Ya Allah maafkan aku tak bisa sabar lagi. Ya Allah, sabar rek. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Kesabaranku sudah mulai habis. Sabar itu dinamakan sabar karena sabar. Tidak sabar dinamakan tidak sabar karena dia tidak sabar. Kalau kesabaran sudah habis, pas habisnya itu apa namanya? Yo nggak sabar gitu. Lagi-lagi apa? Mindset. Jengset. Enggak. Nah. Canda lo. Oke, kita lanjut. Mengapa orang-orang hanya bisa berkata sabar, padahal mereka tak tahu apa yang kurasakan? Ya enggak tahu, enggak cerita. Padahal mereka tidak tahu bagaimana beratnya menempuh perjalanan ini. Berat, kalau curhat sama orang ya, setiap orang insya Allah punya keberatannya masing-masing. Mau miskin, mau kaya, yang penting manusia, yang penting uang, yang penting orang itu. Mesti ngerasa nih, waduh, nek di dunia ini paling tuh gini ya.
kalau nggak sabar ya bersyukur, antara itu sebenarnya sih. Enak ngomongnya, prakteknya semoga Allah mudahkan. Bagaimana sulitnya menahan diri agar tak menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Ini bahaya loh. Kadang kalau orang udah kena penyakit mental itu ya, orang banyak kena penyakit mental itu bukan berarti kayak lemah iman gitu. Aku baca dari Ustadz Rayhanul Bahren. Ya, karena memang ya mentally wise sing kena mental gitu, kayak mungkin broken home, atau mungkin apa ya, mikirnya pola pikirnya tuh masih dangkal gitu kan, mungkin sampai apa ngiris tangannya biar keren gitu. Gak keren kayak gitu, aneh. Keren paling menurutmu sendiri, ada dorongan setan gitu mungkin ya. Itu mungkin gitu ya. Itu sedikit yang aku tahu. Kalau misalkan salah, silakan teman-teman ini ya komen aja, kasih masukan. Tapi kasih masukan, aku punya hati loh, maksudnya kasih masukan. Oh, Afwan Kak, Afwan Mas, Afwan Hanif, ini Kak kayak gitu, ini gini gitu. Wes kayak biar jadi salah satu wasilah aku bisa menerima gitu ya. Mereka tak tahu bahwa aku pun sering terjatuh dan terluka. Apakah mungkin aku yang terlalu lemah? Wallahu alam, entah kamu lemah apa gimana ya. Ya Allah, maafkan aku. Terkadang perasaan iri datang menghampiriku. Aku iri melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna dan terlihat bahagia. Ya. Perjalanan hidupnya tampak mulus dan indah. Kamu nggak tahu itu apa namanya, paling ya nangisnya dia, capeknya dia. Mungkin kamu nggak lihat orang sukses, lihat kelihatannya di ujungnya. Itu enggak. Banyak orang-orang yang ini apa namanya, dibully, dikata-katain sok suci, jadi konten kreator kayak temenku yang konten aja kayak gitu. Aku dulu konten kayak gitu teman-teman. Ini pun paling nggak ada yang nggak suka ya. Itu terserah kalian sih nggak suka ya karena kan di luar kendaliku gitu. Stoikisme ya. Perjalanan hidupnya tanpa mulus dan indah, tanpa hambatan, sangat berbeda dengan kehidupanku. Ya, pasti hidupmu ada enak-enaknya lah biasanya. Kamu hidup bisa nulis kayak gini, enak ini nih, nikmat ini. Apakah engkau sedang menghukumku atas dosa-dosa? Ya. Apakah engkau sedang menghukumku atas dosa-dosaku? Ya mungkin bisa jadi, banyak dosa namanya manusia. Wah, aku ini yang baca pun kayak gini, yang komen-komen kayak gini, aku banyak dosanya. Ya, ternyata semua itu memang hukuman untukku. Oh, kamu merasa kayak gitu ya. Aku baru sadar bahwa aku terlalu banyak mengeluh. Iya betul, ngeluh terus piye dapat solusinya. Aku baru sadar bahwa ternyata aku yang tak pernah bersyukur. Ya, mungkin kamu pernah bersyukur tapi sedikit gitu ya. Mungkin gitu ya. Semoga kita dijadikan orang yang tidak mengeluh dan banyak bersyukur. Banyak sekali loh nikmat kayak kita. Buat teman-teman yang bisa melihat itu, mata itu mahal banget loh itu. Waktu termasuk umur gitu ya, punya tangan yang lengkap gitu. Teman-teman yang apa namanya nggak lengkap ya semoga Allah berikan kesabaran ya, karena di surga ya nanti fisiknya juga ya, semoga masuk surga firdaus yang paling atas itu ya wes normal gitu loh, enggak ini sementara saja gitu ya walaupun kalian kuat tahu yang enggak lengkap gitu. Mohon maaf ya, salah nggak sih aku bilang nggak lengkap gitu ya, semoga nggak salah ya. Itu kalian kuat banget sih. Kalau misalkan itu ditaruh di orang lain, taruh di aku atau naudzubillah min dzalik, enggak itu belum tentu loh orang lain tuh kuat itu. Allah ngasih itu ke kalian tuh karena ya kalian ya memang bisa, kalian tuh kuat gitu. Aku sempat lupa bahwa engkau telah memberiku nikmat yang sangat melimpah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau mau ngitung nikmat-nikmatnya Allah tuh gak bisa kita. Mau ngitung gak bisa. Allah udah bilang sendiri. Napas dari mungkin partikel-partikel yang masuk atau apa itu, oksigen yang baik, oksigen yang gak bisa dihitung, gak bisa dihitung. Seharusnya aku tak perlu membandingkan hidupku dengan hidup orang lain. Iya, ngapain ngukur hidup kita, ngukur diri kita dengan penggaris orang lain. Ya kita diukur dengan penggaris diri kita lah. Kita ini beda. Misalkan kalian kalau punya anak, setiap anak ya beda-beda ya, nggak bisa dipukul rata gitu.
Apalagi anak-anak di pondok ya, atasan, kamu harus gini-gini loh. Ya kamu lo nggak terjun ke bawahnya langsung, atau mungkin nggak punya pengalaman yang mungkin didapatkan oleh bawahan-bawahan, tapi dikasih masukan nggak mau. Itu kok kesana-sana ini. Oke, kita lanjut. Aku hanya perlu bersyukur kepadamu. Seharusnya aku tak boleh mengeluh sendirian. Terus ngeluh bareng-bareng ngono kuwi. Seharusnya aku tak boleh mengeluh sendirian. Oh, lebih baik ku ceritakan segala keluh kesahku kepadamu. Betul sekali. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Itu ini seingatku ya, maaf kalau lupa. Nabi Yakub, coba kalian cari ayat ini. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Kurang lebih gini. Sesungguhnya aku menyampaikan keluh kesahku hanya kepada Allah. Itu level bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, tinggi sekali. Kadang kita tuh kalau capek pengen ngomong dewe ngomong sendiri terus cerita gitu. Ini Masya Allah, ya beliau Nabi minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Soalnya kalau cerita sama orang, ya namanya orang punya masalah masing-masing. Kitanya capek, punya temen yang Masya Allah ilmunya, Insya Allah inilah, cerita ke dia, malah ngeluh bareng-bareng, mumet bareng-bareng, pusing bareng-bareng. Dan cerita dikit ya, aku pernah kayak gitu. Aku pusing ini cerita ke temen, malah ngeluh bareng-bareng, ngalun-alun kayak di alun-alun. Ya, antum kalau denger ya ini ya, antum gitu sama ana itu. Jangan ketawa, enggak apa nih ketawa. Oke. Kita lanjut. Bukan hanya menyalahkan takdir. Tak hanya tak baca ulang ya. Seharusnya aku tak boleh mengeluh sendirian. Lebih baik ku ceritakan segala keluh kesahku padamu. Lebih baik ku ceritakan segala keluh kesahku padamu. Ya. Mending cerita sih, jangan ngeluh gitu. Ya, keluh kesahkan kepada Allah. Bahkan hanya menyalahkan takdir. Tak hanya berdoa, seharusnya aku pun lebih keras lagi dalam berusaha demi mencapai keinginanku. Ya, semoga Allah mudahkan teman-teman semuanya untuk mencapai keinginan-keinginan baiknya. Enggak semuanya dimudahkan, jangan ya. Kalau semua dimudahkan, nanti yang jelek-jelek dimudahkan. Ini tak doain semoga yang baik-baik dimudahkan gitu. Dan aku juga seluruh kaum muslimin. Karena doa pun tak akan cukup tanpa ada diri sendiri yang mengusahakannya. Maafkan aku ya Allah. Nah, ini udah habis ya, bacaannya udah habis. Iya sih. Nah, kita ya perlu berusaha. Karena doa pun tak cukup tanpa ada diri. Ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya Allah enggak ngubah suatu kaum. Allah tuh enggak ngubah kita kecuali kita tuh ngubah diri kita sendiri. Kalau kitanya sendiri enggak mau berubah, ya wes ya gitu-gitu aja. Pola makan enggak bener, pengennya langsing, pengennya sigma mewing, terus ototnya Masya Allah kayak gitu kan, bagus-bagus. Jadi bersinar wajahnya, ganteng gitu. Tapi gak ada usaha, rebahan terus. Makan makanan ini gak sehat gue. Teman-teman nyadar gak sih? Banyak loh orang-orang tuh yang pengen mendapatkan kebaikan, tapi dia tidak mendapatkan kebaikan itu karena caranya salah. Contohnya apa? Melakukan hal-hal yang tidak ada syariatnya. Ya, semoga Allah mudahkan teman-teman semuanya. Ini udah habis ya teman. Udah habis belum sih? Belum loh. Masih panjang nih. Panjang rek. Tak baca lagi lah. Oke, di sini Bang lebih cepet aja ya. Kalian kalau misalkan ini kelamaan dengerin ininya, kalian cepetin aja jadi 2x gitu ya. Iki kayak puisi gitu. Kemana saja aku selama ini? Padahal setiap hari aku bernapas dan tak pernah berhenti menghirup oksigen milikmu.
Padahal setiap hari detak jantungku tak pernah berhenti walau sedetik pun. Bahkan kakiku pun lemah seperti kelihatannya. Bahkan kakiku pun lemah. Salah. Bahkan kakiku pun tak lemah seperti kelihatannya. Engkau memberi kekuatan pada kaki kecilku hingga tetap berdiri tegak. Walau kadang sempat terjatuh dan akhirnya bangkit kembali, pundakku pun tak rapuh seperti yang kukira. Dia tetap kokoh walau sekeras apapun terkena benturan. Dia tetap tegar walau menopang beban yang tak bisa dibilang ringan. Ternyata engkau masih menyayangiku. Itulah Allah, teman-teman. Tak lupa engkau juga memberiku kekuatan yang melebihi batas kemampuanku. Atau mungkin engkau memberiku ujian karena tahu jika aku mampu melewatinya. Atau mungkin ini tanda tanya ya, cara bacanya salah. Atau mungkin engkau memberiku ujian karena tahu jika aku mampu melewatinya. Ternyata selama ini aku salah sangka padamu. Maafkan aku ya Allah. Aku terlalu banyak mengeluh. Maafkan aku ya Allah. Aku kurang bersyukur atas segala nikmat-Mu. Ampuni aku ya Allah. Mungkin dosaku terlalu banyak hingga hati ini tertutup titik hitam yang menodai sebagian besar hatiku. Hingga tak menyadari semua kasih sayang-Mu padaku. Ampuni aku ya Allah, yang sempat menyerah dan berpikir bahwa Engkau telah melupakanku. Ternyata aku baru sadar bahwa akulah yang sempat melupakanmu. Kelas. Astagfirullah. Cahaya itu tiba-tiba muncul tanpa diharapkan. Ia mulai memaksa masuk melalui celah-celah kecil di hatiku. Ya, tiba-tiba aku teringat sebuah ayat yang menggerakkan hatiku. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Quran surat Asy-Syarah ayat ke-6. Al-Insyirah ya. Ya Rabb, aku sempat lupa akan janjimu. Engkau telah berjanji bahwa sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Selama ini aku terlalu menutup mata akan kebaikan-kebaikan-Mu padaku. Sebab di sekitarku masih banyak orang yang ujiannya lebih berat daripada aku. Perjalanan yang kulalui tak seberapa dibandingkan mereka. Apalagi bila dibandingkan dengan ujian yang didapat Rasulullah. Ujian yang kualami mungkin tak ada apa-apanya dibanding beliau. Beliau tetap sabar meski dicaci dan dicemooh. Bahkan disiksa oleh kaum musyrikin. Pantaskah aku mengeluh? Pantaskah aku terus mengeluh? Seharusnya aku lebih sabar. Setelah apapun ujian hidup ini, aku tak boleh berhenti bersabar. Hanya kesabaran kunci dari segala kesulitan. Bukan mengeluh dan menyalahkan takdir sepertiku. Ampuni aku ya Allah. Seharusnya aku tahu bahwa hidup memang tak selalu mudah. Memang terkadang hidup dilimpahi nikmat, tetapi kadang pula diberi ujian. Seharusnya aku bersyukur ketika Engkau memberiku nikmat dan bersabar ketika Engkau memberiku ujian. Aku percaya bahwa ada kebaikan di balik segala ujian ini. Aku pun percaya bahwa kebaikan dan hikmah itu akan segera datang tanpa ku tahu kapan waktunya. Aku yakin bahwa pahala sabar begitu besar. Aku yakin bahwa pahala sabar begitu besar. Untuk itu, aku tak boleh berhenti bersabar dan serahkan semuanya kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran surat At-Tolak ayat ketiga. Masya Allah. Masih ada. Wah, oke, tak baca lagi. Udah ini tadi malah ketawa lagi. Untuk diriku yang sedang lelah, tetap sabar ya. Lelah itu boleh kok, tetapi jangan pernah sedikit pun melupakan Allah. Serahkan hidupmu padanya. Percayalah bahwa sebaik-baik rencana kita, Allah telah menuliskan skenario yang jauh lebih baik dari itu. Ingatlah bahwa tak ada masalah tanpa solusi. Iya. Ingatlah bahwa tak ada masalah tanpa solusi. Quotes hari ini. Ingatlah bahwa tak ada kesedihan tanpa kebahagiaan.
tetaplah bersabar dan bersyukur kepadanya. Kejarlah mimpimu dan jangan pernah menyerah, karena impian tak akan nyata tanpa kita berusaha mewujudkannya. Betul, untuk diriku yang sering mengeluh sendirian, ingatlah bahwa Allah selalu ada untukmu. Ceritakan segala keluh kesahmu padanya. Cerita rek karo Allah, cerita karo Allah. Ya, cerita semua sama Allah. Percayalah, hanya Allah tempat yang tepat untuk mengadu tentang segala kelelahanmu. Kelas. Ya Allah, kelas lagi. Jadi gak asing nih. Astagfirullah. Ya Allah, maafkan diriku yang sering berkeluh kesah dan terkadang melupakanmu. Oke, ini tentang penulis. Vika Nindya atau Vika Anindya lahir di Solo 13 Agustus 1994. Saat ini telah menikah dan memiliki anak-anak yang lucu. Amin, semoga lucu beneran, pintar, semoga pintar beneran, juga soleh dan soleha insyaallah. Jangan insyaallah, ini doa ya. Doa itu enggak boleh pakai insyaallah. Amin gitu ya. Kalian bisa cari di YouTube. Doa tidak boleh pakai insyaallah gitu. Hobi menulis sejak duduk di bangku sekolah. Hingga saat ini ia masih belajar dan terus belajar dalam dunia kepenulisan. Walau belum sempurna dan masih banyak kekurangan. Ini namanya manusia ya. Yang enggak ada kurang-kurangnya yo Al-Qur'an. Banyak kekurangan. Temukan tulisannya. Temukan tulisannya yuk di akun Instagram Jemari Muslimah dan Vika Anindya. Kamu boleh juga kok memberi saran yang membangun agar tulisannya menjadi lebih baik lagi. Aku pengen jadi penulis juga loh, teman. Gimana kalau aku nulis juga nih? Tapi aku lebih sering kayak ngomong gitu sih, kayak gitu ya. Ya gitu. Gimana kalian? Ini udah selesai nih. Ini udah selesai. Oke, mungkin sewaktu-waktu atau kalau bagus ini, kalau kalian setuju, insya Allah tak lanjut lah ini. Silakan, oke. Jangan lupa like, komen yang ini ya. Kira-kira ini gimana, bagus bagaimana gitu kok. Ya, komen. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini sebaik-baiknya teman kalian. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman semuanya.